501. Semua orang melihat Jensen seperti melihat monster. Tubuh mereka bergetar, bahkan mereka tidak berani bernapas. Prak! Sebotol anggur jatuh di kepala Jerry dan kepalanya bercucuran darah. Kejadiannya terasa sangat familiar. Adegan ini sama persis dengan yang terjadi di hotel sebelumnya, tapi sebelumnya itu karena ada Amanda tapi kali ini karena Jensen sendiri. Jerry memegangi kepalanya dan berteriak, darah mengalir keluar dari kepalanya. Hatinya juga seperti berdarah. Terakhir kali kepalanya dipukul oleh Jensen, lalu dia dipaksa minum arak. Dia adalah orang pertama yang berani mempermalukannya. Dia pikir Jensen hanya mengandalkan Amanda. Tanpa Amanda, dia hanyalah teman sekelas Joshua si pecundang itu. Tapi kenyataan memberinya tamparan keras. Tidak ada Amanda, bahkan Jensen bisa melakukan hal yang lebih kejam. Dengan membawa 4 orang, yang salah satunya adalah Joshua si pecundang. Dia dengan mudah dan secara kejam menghajar 50 pengawal. Dia memukulnya terus-menerus sampai dia merasa puas. Kejadian ini membuatnya memiliki pandangan yang baru mengenai Jensen. Tentu saja, Joshua sama terkejutnya, dia menatap Jensen dengan bingung, seolah dia tidak mengenal sahabatnya ini. Saat di kampus dulu Jensen orang yang rendah hati, jujur dan giat belajar. Sekarang Jensen memiliki ambisi yang tak tertandingi, bahkan dia juga menjadi bos dari grup aliansi bintang dan ahli bela diri kuno. Perpaduan kedua sosok itu menyatu dengan luar biasa, sangat keren. Tapi Joshua yakin perubahan Jensen yang begitu banyak, dikarenakan tekanan dan pengalaman di hidupnya yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Tuan Jerry, jika aku jadi kamu, aku akan segera membatalkan misinya. Jerry kaget mendengar suara dingin Jensen terdengar di telinganya. Tubuh Jerry bergetar tanpa sadar dan hampir saja dia mau menelepon. Cukup Jensen, jangan lupakan identitasmu. Ya memang, kamu mengenal Amanda, tapi apa kamu di mata keluarga Carson? Mereka hanya sekedar membantumu saja, apa menurutmu di ibu kota ini kamu bisa melawan keluarga Harper? Saat ini, Kathy berteriak dengan marah dan menunjuk ke arah Jensen. Bahkan, dia sengaja menyuruh Jerry untuk membuat perhitungan dengan Jensen dan Joshua. Tapi sekarang harapan di hatinya kembali pupus. Dia sangat kesal. Kamu pikir karena kamu adalah bos grup aliansi bintang dan punya sedikit uang, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Di grup aliansi bintang ada banyak bos, jika keluarga Harper meminta grup aliansi bintang, mereka bisa memecatmu kapan saja. Kamu bisa melawan, tapi ini adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Apa kamu pernah melawan polisi? Kalau kamu melanggar hukum, kamu pasti akan ditangkap. Kathy berkata dengan suara yang semakin lantang. Di dalam hatinya, hanya keluarga Harper lah yang bisa melakukan apapun. Mendengarnya Jerry menjadi percaya diri, lalu dia juga berkata, Jensen, kamu sudah sengaja menyakitiku, kamu telah melanggar hukum. Tunggu saja kamu akan masuk penjara, kamu tidak bisa main-main dengan keluarga Harper. Jeb. Jensen mengeluarkan pisau lipatnya dan tiba-tiba menancapkannya ke telapak tangan Jerry. Ah! Jerry menjerit dan lengannya yang sakit menjadi gemetar. Aku tidak seburuk yang kamu katakan, lagi pula aku juga sudah melanggar hukum. Grup aliansi bintang dapat memecatku kapan saja. Aku tidak bisa apa-apa, satu-satunya yang bisa aku lakukan sekarang adalah mengambil nyawamu, kata Jensen sambil sedikit tersenyum. Jerry merasa kesal sampai tidak bisa berkata-kata. Benar, keluarga Harper memang hebat. Tapi sekarang, nyawanya ada di tangan orang ini. Jensen, kamu ini merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Melihat Jensen masih berani sombong, Kathy semakin kesal. Jeb. Sebuah pisau lainnya menjawabnya, Jensen menusuk tangan Jerry yang lainnya. Kalau kamu masih berani menyakitinya, kamu akan mendekam di penjara puluhan tahun, kata Kathy semakin marah. Jeb. Sebuah pisau ditancapkannya lagi. Jensen, kamu tidak akan bisa mengalahkan keluarga Harper. Jeb. Dan sebuah pisau ditancapkannya lagi. Tubuh Jerry berlumuran darah, kepalanya bocor dan tangannya penuh darah. Dia sudah tidak seperti manusia lagi. Dia berteriak lemas, Kathy, tutup mulutmu. Kalau kamu bicara lagi, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Dia melihat kalau Jensen tidak mau menanggapinya, hanya saja setiap kali Kathy membantahnya, Jensen menusuk Jerry. Kathy bisa membantahnya dengan mudah, tapi yang menderita adalah dirinya. Tuan Jerry, dia. Kathy merasa sangat marah. Jeb.
Jensen menancapkan pisau lainnya. Katie akhirnya tidak berani berbicara, dia hanya menatap Jensen dengan penuh kebencian. Apa masih ada yang mau bicara? Jensen perlahan mendongak dan memegang pisau lipatnya yang berdarah, menakuti kerumunan orang di sana seperti seorang psikopat. Kejam dan jahat. Sungguh tidak ada yang boleh membuatnya marah. Sebenarnya ini adalah akhir yang diinginkan Jensen. Walaupun dia dilahirkan sebagai orang biasa, dia telah mengalami terlalu banyak hal yang melebihi orang biasanya. Dia berpegang pada satu teori, kalau orang baik hanya akan disiksa oleh orang-orang yang berkuasa. Tuan Jerry, kamu menyuruh orang membunuhku dan hampir mencelakakan istriku. Aku hanya menusukmu beberapa kali, ini tidaklah sebanding. Kata Jensen sambil menatap Jerry. Jerry hanya diam, tapi matanya penuh dengan amarah. Aku sangat suka tatapan matamu itu, masih kalimat yang sama, jika aku jadi kamu, aku akan segera menelepon. Jensen tersenyum, pisau lipatnya diangkatnya lagi. Cepat telepon. Jerry tampaknya tidak ingin berkompromi dan dia juga tidak menundukkan kepalanya. Tetapi ketika dia melihat Jensen mengangkat pisaunya, dia langsung berteriak. Rekannya segera menelepon dan memberikannya kepada Jerry. Batalkan misi itu, aku akan berikan uang ganti ruginya. Setelah berteriak di telepon, Jerry menoleh untuk melihat Jensen, sudah puas. Oke, karena bunganya sudah terkumpul, sekarang saatnya membayar kembali hutang pokoknya. Jensen mengangguk, lalu mengambil botol anggur yang ada di atas meja dan menghampirinya. Tadi kamu bilang, kamu punya banyak anggur di sini, aku akan membuatmu puas. Setelah semua botol anggur ini habis, hutang di antara kamu dan aku lunas. Kamu. Jerry sudah menelpon membatalkan misinya. Dia pikir Jensen akan melepaskannya setelah dia menelepon. Siapa yang sangka, dia masih akan memukul kepalanya dengan botol anggur. Hentikan. Saat ini, ada sejumlah orang menyerbu masuk. Mereka semua bersenjata dan setelah masuk, mereka mengarahkan senjata mereka ke semua orang yang ada di sana. Seorang pria yang tampak kekar dan berpakaian putih berjalan masuk. Ayah! Jerry langsung berteriak. Jerry. Melihat keadaan Jerry yang sangat tragis, pria itu dengan suara sedih dan marah berkata, sudah kubilang dari awal, bereskan semuanya dengan tenang, sekarang kamu malah membuatku menyelesaikannya. Ayah, aku tahu aku salah, tolong aku, kata Jerry sambil menangis. Pria itu dengan tenang mengangguk dan menatap Jensen, wajahnya langsung menjadi serius. Kalau Jensen tidak sedang menyandera Jerry, dia mungkin akan membiarkan anak buahnya menembak dan membunuh Jensen. Saudaraku, aku Titus Harper, kepala keluarga Harper yang kaya dan berkuasa. Putraku mungkin telah menyinggung perasaanmu, tetapi apa yang terjadi pada putraku itu juga karena didikanku. Kamu sudah memukulnya sampai tidak berbentuk lagi. Sangat tidak menghargai keluarga Harper. Suara Titus penuh dengan niat jahat, dia bisa menjadi kepala keluarga Harper yang kaya di ibu kota, tentunya sudah banyak nyawa yang melayang di tangannya. Aku perintahkan kamu, lepaskan putraku dan berlututlah memohon ampun. Baru aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Titus mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya ke Jensen. Prak! Jensen seolah tidak mendengarnya dan mengambil sebuah botol anggur dan memecahkannya di kepala Jerry. Darah mengalir deras, seluruh tempat itu dipenuhi darah. Terima kasih telah membiarkan aku hidup. Setelah amarahnya mereda, Jensen menatap Titus dan menunjukkan senyum bersyukur. Bersyukur? Tidak ada yang merasa seperti itu. Terlihat jelas dia membuatnya marah dan juga mengabaikan. Kode 502. Dia benar-benar berani memukul. Orang-orang di sekitarnya gemetar ketakutan apalagi melihat mata Jensen yang semakin menambah ketakutan. Siapa itu Titus? Titus adalah pemimpin dari keluarga kaya dan berpengaruh. Dia memiliki banyak anak perusahaan dan kekayaannya mencapai puluhan miliar yuan, seorang tokoh terkenal yang punya bisnis legal dan ilegal di ibu kota. Semua orang pasti hormat kepadanya. Tak hanya di ibu kota, dia juga sangat disegani di berbagai provinsi di Huaxia. Pada masa itu, Titus pernah mengundang seorang artis terkenal dari Pulau Hong Kong untuk mempromosikan perusahaannya. Karena artis itu menyanyikan terlalu sedikit lagu, Titus bersikeras menahan bayaran artis itu dan memaksanya untuk bernyanyi lagi. Artis itu adalah mega bintang dari Pulau Hong Kong dan memiliki puluhan juta penggemar di Huaxia, tetapi Titus masih berani menahan bayarannya.
Setelah tokoh terpandang dari Pulau Hong Kong datang bertemu, Titus baru bersedia melepas artis itu. Bagi Titus, selain 8 keluarga elit, dia tidak takut dengan siapapun di seluruh Huaxia. Oleh karena itu, banyak orang beranggapan Jensen akan sulit keluar dengan selamat dari villa tersebut. Mampus kamu. Aku mau lihat siapa yang bisa menolong kamu kalau kamu terus memukul. Katie menertawakan Joshua yang semakin terluka mendengar perkataannya. Hei, si konyol. Kamu juga pasti mati. Kamu pasti menyesal kenal dengan Jensen teman sekelasmu itu. Kalau kamu hebat, suruh dia pukul lagi. Bang! Baru selesai berkata, sebotol minuman kembali dihantamkan ke kepala Jerry, membuatnya tidak sadarkan diri. Dalam sekejap, wajah Titus penuh dengan amarah dan kebencian. Tuan Titus, apakah kami perlu? Seseorang berteriak kepada Titus dan menunggu perintah Titus untuk mengeluarkan tembakan. Titus melambaikan tangannya, dengan tenang memandang Jensen dan berkata, Nak, kamu berasal dari mana? Kamu berani memancing kemarahan keluarga Harper. Kamu sudah keterlaluan. Kamu sudah melakukan pembunuhan yang disengaja. Ini adalah pembunuhan berencana. Kalau aku lapor polisi, kamu bisa ditembak mati. Namun, aku lihat kamu masih muda. Aku ampuni kamu, cepat tinggalkan ibu kota. Aku akan melupakan semua masalah dan memaafkanmu. Nada bicara Titus sangat tenang, seperti sedang menasehati anak muda. Jensen tertawa sinis. Dia membalas perkataan Titus dengan menghantam sebotol minuman lagi ke kepala Jerry. Tubuh Jerry gemetar sejenak. Tuan Titus, aku tidak perlu kamu ajari. Lagi pula, kalau kamu melapor polisi, aku ingin melihat aku atau kamu yang diuntungkan jika masalah menjadi besar. Kalian, keluarga Harper tentu lebih tahu anak kalian ini telah berbuat kejahatan apa. Kamu mau ampuni aku? Kamu anggap aku orang biasa? Sebelum aku keluar dari villa ini, sudah ada belasan senjata siap menembak ke arahku. Setiap Jensen mengucapkan satu kalimat, dia memecahkan satu botol minuman. Minuman yang harganya mahal itu terbuang sia-sia. Semua orang pun kaget. Tidak ada orang yang menduga bahwa Jensen ternyata adalah veteran di dunia bela diri. Jensen sangat perfeksionis dalam cara kerja dan gaya penyelesaian masalah. Titus juga kesal karena awalnya dia mengira Jensen yang masih muda hanya seorang pria bodoh. Namun, dia sekarang baru tahu ternyata Jensen adalah pemberani yang mirip orang dunia Jianghu dan bahkan lebih mirip dengan tentara. Jensen juga punya keberanian yang hebat. Baiklah, kamu bebas pecahkan botol minuman. Kalau sudah selesai dan kamu masih bisa pergi dari tempat ini, maka aku bukan orang keluarga Harper lagi. Titus memilih menggunakan cara keras karena cara lunak kelihatannya tidak mempan. Bang! Jensen benar-benar menghancurkan lagi botol minuman hingga habis. Mereka berdua saling adu keras. Titus menggertakkan giginya karena marah. Setiap kali Jensen menghancurkan botol minuman, jantungnya berdebar kencang karena takut putranya akan terbunuh. Setelah lebih dari belasan botol minuman dihancurkan, Jensen akhirnya mengangkat bahu dan berkata, aku rasa mulai hari ini kamu bukan orang keluarga Harper lagi. Setelah berkata demikian, Jensen menghampiri panah dan yang lainnya, seolah tidak takut dengan tembakan Titus. Kamu pikir aku tidak berani menembak? Aku berani melakukan apapun di ibu kota ini. Melihat Jensen hendak pergi, Titus menarik pelatuk senjata dan segera mengeluarkan tembakan. Bunuh dia, bunuh dia. Hanya Katie seorang yang terus berbicara, kasih dia tahu siapa yang dia provokasi. Katie sangat senang seolah dendamnya akan terbalaskan. Boom. Namun, seseorang tiba-tiba menerobos masuk dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Titus, gawat. Di luar villa sudah ada banyak orang berkumpul. Keluar dari sini, seberapa banyak orang pun tidak akan bisa menghentikanku. Titus masih mengarahkan senjata ke Jensen. Ada puluhan ribu orang, mereka semua anak buah Tuan Hilton, ucap orang itu dengan cemas. Raut wajah Titus sedikit berubah, dia lalu tertawa, pergi beritahukan Tuan Hilton, urusan kami keluarga Harper, bisa kami selesaikan sendiri. Aku hargai niat baiknya. Kapan-kapan, aku akan mengajaknya minum bersama. Bukan begitu, Tuan Hilton datang untuk membantu Tuan Jensen. Beliau bilang siapa saja yang berani menyentuh sehelai rambut Tuan Jensen, pasti akan mati. Setelah selesai berbicara, pria itu duduk di lantai. Semua orang yang berada di sana terdiam. Wilayah Taman Gurita adalah wilayah kekuasaan Tuan Hilton.
Meskipun wilayah ini sangat kacau, tapi tetap merupakan tempat yang bagus untuk berbisnis, apalagi kalau itu adalah bisnis ilegal. Tuan Hilton bisa melindungi privasi dan keamanan para tamunya. Namun, orang yang datang ke Taman Gurita adalah Jensen. Apakah Tuan Hilton ternyata juga melindungi Jensen? Tak hanya itu, ribuan orang juga ikut mengawal. Ayo tembak! Jensen berhenti dan menatap Titus dengan sinis. Titus gemetar ketakutan. Dia hendak menembak Jensen, tapi merasa berat menarik pelatuk karena lengannya yang memegang senjata terus gemetar. Jika Titus mengeluarkan tembakan, semua orang yang ada di tempat pasti mati. Tuan Hilton tidak main-main dengan ucapannya sendiri. Ayo tembak! Jensen mendesak Titus. Meskipun Titus sangat marah, dia terpaksa menyimpan kembali senjatanya. Aku sudah bilang, mulai hari ini nama keluargamu bukan Harper lagi. Jensen tertawa, tiba-tiba berbalik dan berjalan menghampiri Kathy. Kathy juga gemetar ketakutan. Titus saja tidak berani menyentuh Jensen, lantas siapakah Jensen? Apakah dia benar-benar seorang pengusaha? Kamu tadi bilang mau kasih tahu, aku sudah memprovokasi siapa? Jensen berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, sekarang aku kasih tahu, kamu sudah memprovokasi siapa? Setelah berkata demikian, Jensen menikam perut Kathy. Tubuh Kathy jatuh menimpa bahu Jensen. Ini adalah pelajaran buat kamu. Kalau aku tahu kamu masih berani kurang ajar kepada Joshua, lain kali lebih mengerikan lagi daripada tikaman pisau ini. Jensen mendorong pelan wajah Kathy yang kemudian jatuh telentang di atas tanah. Jensen bersama panah dan yang lainnya meninggalkan aula utama. Tidak ada orang yang berani bergerak di seluruh aula utama. Setelah Jensen pergi, Titus baru memberi perintah, cepat tolong tuan muda. Saat Jensen keluar dari villa, dia sudah ditunggu oleh banyak pria berbaju hitam. Mereka semua adalah anak buah Tuan Hilton. Kenzo dan Tuan Hilton juga menunggu di sana dan tersenyum saat melihat Jensen. Saudara Jensen. Mereka berdua berteriak menyapa Jensen, diikuti oleh anak buah mereka. Semua pengunjung Taman Gurita yang berada di depan villa itu, sontak terkejut melihat mereka semua yang seperti orang-orang menakutkan. Dia sangat berwibawa karena ada begitu banyak orang yang meneriakkan kata saudara secara bersamaan. Masalah sudah dibereskan, tidak akan ada orang luar yang tahu. Tuan Hilton berkata dengan penuh hormat. Maksud Tuan Hilton adalah Jensen tidak perlu risau dengan masalah keributan di Taman Gurita karena Tuan Hilton sendiri bisa menyelesaikannya. Sebagai seorang Fajra Agung di ibu kota, Tuan Hilton tentu sering mengurus masalah semacam ini. Aku sudah merepotkan Tuan Hilton. Jensen mengangguk pelan. Tidak masalah, aku merasa sangat terhormat bisa membantu saudara Jensen. Tuan Hilton berkata sambil tersenyum. Bagi Tuan Hilton, punya kesempatan untuk membantu Jensen adalah sebuah kehormatan. Baiklah, aku mau pergi dulu mengurus sesuatu. Lain kali kita pergi minum. Jensen menyuruh panah untuk menyalakan mesin mobil lalu naik ke dalam mobil dan pergi. Selamat jalan, saudara Jensen. Tuan Hilton berteriak lalu diikuti puluhan ribu anak buahnya itu. Gayanya sungguh elegan. Wibawanya sungguh besar. Wibawa ini hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang terkenal dan punya kekuasaan. Episode 503. Di dalam mobil, Joshua menatap Jensen untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang terjadi hari ini sungguh membuat hati Joshua terpukul. Semua ini terjadi seperti mimpi, sangat tidak nyata. Sulit membayangkan seorang bos besar yang memiliki puluhan ribu anak buah ini ternyata sangat ramah dan bersahabat kepada orang lain. Bos Jensen, sejak kapan kamu bisa jadi sehebat ini? Ini ibu kota, bukan kota Asmenia. Setelah diam sekian lama, Joshua akhirnya bertanya. Dengan heran. Bos kepalamu. Aku adalah Jensen, bukan bos. Jensen memarahinya sambil tertawa, itu karena terpaksa dengan keadaan dan terkadang juga karena tidak ada jalan lain. Jensen merasa menyesal karena jika bisa memilih, dia tentu lebih memilih menjadi seorang dokter di kota Asmenia. Dia sama sekali tidak ingin menjadi bos besar. Kalau aku dengar dari nada bicaramu, aku percaya kamu ini tetap Jensen yang dulu. Joshua menepuk dadanya tanda merasa lega karena dia khawatir Jensen benar-benar telah berubah. Dia lantas tertawa dan berkata, baguslah, sekarang Tuan Muda Jerry sudah mendapatkan pelajaran. Lain kali, dia tidak akan berani sombong lagi.
Kathy juga rasanya tidak akan berani menggangguku lagi. Kathy hanyalah orang biasa, dia pasti tidak berani, tapi tuan muda Jerry bisa saja berani. Jensen menggelengkan kepalanya, dia tahu karakter tuan muda seperti mereka ini. Mereka tidak mungkin melupakan masalah dengan mudah. Tuan Jensen, karena sudah begitu. Michelle tiba-tiba menoleh dan berniat menyayat leher sendiri. Tidak usah, dia tidak akan bertahan hidup sampai 3 hari. Jensen menjawab dengan sinis. Mata Michelle terbelalak. Dia bingung kenapa Jensen begitu yakin dengan pernyataan ini. Panah tidak merasa heran karena dia tahu sejauh mana keterampilan medis Jensen. Di RS Rakyat, Titus dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas di depan ruang bedah. Tiba-tiba, lampu di ruang bedah padam dan seorang dokter berjalan keluar. Dokter, bagaimana kondisi anak aku? Jangan khawatir, operasinya sukses. Selain luka pisau di kedua tangan, hal yang sangat ajaib terjadi karena cedera di kepalanya tidak begitu parah, tidak sampai retak tulang. Dia hanya gegar otak ringan. Syukurlah, terima kasih dokter. Titus akhirnya merasa lega. Dia kemudian bertanya apakah bisa bertemu dengan Jerry. Dokter mengangguk tanda setuju. Lagi pula, pasien hanya terluka di tangan dan kaki, tidak ada luka fatal. Di dalam ruang perawatan, Jerry terbaring dan sedang diinfus. Kepalanya juga diperban. Kondisi kesadaran Jerry juga lumayan bagus. Ayah! Jerry langsung berteriak saat melihat Titus datang. Syukurlah tidak ada masalah, syukurlah tidak ada masalah. Titus benar-benar bisa tenang. Jangan khawatir, aku tidak begitu mudah mati. Jerry tersenyum bangga, tetapi matanya tiba-tiba memandang dengan sinis. Jensen, oh Jensen, kamu pasti tidak menyangka aku akan baik-baik saja. Orang baik seperti aku ini pasti dilindungi. Tunggu saja, cepat atau lambat aku pasti akan membunuhmu. Jerry, meskipun aku tidak tahu alasan kenapa Tuan Hilton membantu Jensen, tapi aku yakin Jensen bukanlah orangnya Tuan Hilton. Lain kali, cari kesempatan untuk habisi Jensen. Tuan Hilton pasti tidak akan ikut campur urusan ini. Titus tahu bahwa orang besar seperti Tuan Hilton kenal banyak bos besar lain sehingga tidak akan menganggap Jensen itu penting. Tuan Hilton mungkin saja membantu Jensen tadi karena tidak ingin masalah menjadi besar. Kamu istirahat yang baik, jangan nakal lagi. Setelah selesai berbicara dengan Jerry, Titus terpikir dengan masalah bisnisnya. Dia lalu pergi dengan para pengawal. Setelah ayahnya pergi, Jerry menggoda perawat. Karena merasa bosan, dia ingin minum minuman keras. Tuan muda Jerry, Anda mau pergi kemana? Ketika kedua pengawal itu melihat Jerry bangkit dari tempat tidur dan duduk, mereka langsung mengerutkan kening. Aku ingin pergi minum. Ingat, jangan beritahukan ayahku atau aku akan buat kalian menderita. Hanya saja, bos menyuruh mengawasi Anda agar tidak pergi dari sini karena harus berhati-hati dengan Jensen. Kalian bodoh. Kalau Jensen berani membunuhku, tadi dia pasti sudah melakukannya. Dia hanya menggertak aku. Kalian minggir dulu. Jerry tidak mau mendengarkan mereka. Setelah menendang pengawalnya, dia kabur dari ruang perawatan lalu menuju ke tempat parkir dan pergi mengendarai mobil. Jerry mengendarai mobil Bugatti dengan tangan yang agak kesulitan karena terluka. Mobil itu melaju meninggalkan ibu kota melalui jalan tol. Kecepatan mobil itu semakin bertambah. Seru, benar-benar seru. Lebih cepat lagi. Jerry tampak asyik seolah baru meminum minuman keras. Bang! Seperti yang diduga, kecelakaan parah terjadi di jalan tol. Mobil itu hancur berkeping-keping. Kabar duka ini segera sampai ke telinga Titus. Dia langsung lemas dan hampir terjatuh dari duduknya. Dia seperti orang kebingungan. Jerry! Titus berteriak sedih. Bos, laporan dari polisi lalu lintas, kecepatan tuan muda mencapai 300 km/jam. Dia gagal mengendalikan kemudi saat berbelok di tikungan dan mengalami tabrakan dengan kecepatan tinggi. Pengawal itu melaporkan sambil menjawab telepon. Bagaimana ini bisa terjadi? Jerry mengalami kecelakaan mobil ketika dia masih kuliah dan kakinya patah. Sejak itu, dia tidak pernah lagi mengendarai mobil balap. Mata Titus merah dan dia tidak sanggup menerima kabar duka atas kematian putranya. Semua pengawal tidak berani bicara. Kecepatan mobil mencapai 300 km/jam, sebanding dengan kecepatan dari kereta cepat.
Dia pasti mati bila terjadi kecelakaan dengan kecepatan mobil seperti itu. Periksa Jensen, meskipun masalah ini tidak ada sangkut paut langsung dengannya. Mungkin ini terjadi karena dia menghajar Jerry, sehingga Jerry menjadi sedih dan emosinya berubah tidak stabil lalu pergi mengendarai mobil balap. Titus tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan niat membunuh. Bos, Jensen adalah menantu keluarga Miller, tapi dia tidak diterima di keluarga Miller. Kabarnya, dia akan diusir dari keluarga Miller dalam beberapa bulan lagi. Beri aku nomor telepon orang keluarga Miller. Di tempat lain, dua orang wanita sedang bermesraan di sebuah kamar pribadi yang dipenuhi dekorasi berwarna merah muda. Sheila, kamu adalah gadis paling lembut yang pernah saya temui, aku akan baik padamu seumur hidupku. Jessica menatap wanita cantik itu di pelukannya dan mengangkat dagunya. Jessica, aku dan kamu sama-sama tidak percaya dengan laki-laki. Mulai sekarang juga, mari kita jalani hidup ini bersama-sama. Wanita cantik itu tampak larut dalam pelukan Jessica. Jessica membelai pipi wanita cantik itu dan tiba-tiba bertanya, kamu ini kerja di PT Senlena, tugas yang aku suruh kamu kerjakan sudah kamu kerjakan? Sudah beres, jangan khawatir, tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Wanita cantik itu tersenyum dan mengangguk. Setelah mereka berdua selesai bermesraan, Jessica merapikan pakaian dan keluar untuk minum minuman di aula utama. Seluruh ruang aula utama sudah disewa, musik terus berputar, tetapi tidak ada orang yang menari. Jessica menggoyang-goyangkan gelasnya. Tatapan matanya sangat datar. Dia berbicara sendiri, Jensen, oh Jensen, pernikahan Elena berpengaruh dengan masa depanku, aku tidak bisa membiarkanmu merusak rencanaku. Kak Jessica, ada kabar baik? Seorang pemuda yang memakai jas krem dan jam tangan mewah datang dan masuk ke dalam. Pemuda itu adalah Jasper. Aku dengar Titus Harper yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa, ingin membunuh Jensen. Dia menyalahkan kematian putranya sendiri kepada Jensen. Jessica menggoyang-goyangkan gelas minuman sambil mengamatinya dengan serius. Dia lalu berkata sambil tersenyum, dia meneleponku hari ini, aku tidak angkat. Aku tak menyangka ternyata karena masalah ini. Kalau masalah sudah begini, kelanjutannya pasti seru. Aku sudah mencari informasi tentang Jensen. Dia berencana membuka cabang aula Singlin di ibu kota. Dia memang bodoh. Hanya membuka satu klinik saja sudah berpikiran mengubah nasibnya. Jasper berkata sambil menuang minuman sendiri ke dalam gelas. Jensen ini selalu memiliki kemampuan yang unik, entah itu saat menjalankan klinik atau saat menjadi direktur perusahaan, bahkan kalau dia hanya menjadi seorang satpam, aku akan berusaha mati-matian untuk menekannya. Jessica berkata dengan sinis, aku dapat informasi bahwa sekarang dia masih punya satu perusahaan, yaitu PT Senlena. Buat dia hancur, buat dia jadi bangkrut? Yas, kode 504. Tidak bisa, surat izin dan dokumen lainnya telah lengkap semuanya, aku sudah menyuruh orang memeriksanya setengah bulan ini, tapi pihak mereka tetap saja tidak ada celah. Namun, sekarang situasi sudah berbeda karena PT Senlena pasti akan mengalami kerugian besar. Mereka tinggal tunggu bangkrut saja. Jessica mencibir, selain itu, karena dia mau buka klinik, dia pasti perlu mencari tempat usaha. Gunakan segala cara untuk menekannya lalu buat dia repot dengan urusan surat izin praktek dokter, izin departemen kesehatan ataupun dokumen lainnya. Kalau bisa buat dia gagal mencari tempat usaha, tentu akan lebih bagus lagi karena usaha dia akan mati sebelum dimulai. Tenang saja. Jasper mengangguk dengan percaya diri. Jensen kembali ke rumah komunitas. Di sana dia melihat Natasha sedang berbaring sambil memijat kakinya yang kecil dan membaca koran. Kaki kecil Natasha sangat putih dan indah dengan warna cat kuku ungu, persis seperti sebuah karya seni. Jensen yang diam-diam merasa kagum, menghampirinya lalu jongkok. Setelah itu, Jensen memijat kaki kecil Natasha. Pijatan ini terasa sangat nyaman dan menyenangkan. Natasha sontak terkejut dan marah, dasar hantu. Kamu berjalan tanpa suara, benar-benar mirip kucing. Terima kasih, kakak Natasha, kamu telah bekerja keras. Jensen tersenyum dan terus memijat Natasha. Natasha terlihat sangat menikmati dan berkata, aku rasa aku ingin selalu dipijat kamu. Kalau begitu aku akan memijatmu setiap hari. Jensen selesai memijat kaki kecilnya dan iseng mencium bau kakinya. Astaga, kaki Natasha ternyata harum. Jensen merasa malu karena sudah berbuat mesum.
Kelihatannya, Jensen selalu mudah terpesona dengan wanita. Kebiasaan ini sulit diubah. Dia memijat bahu Natasha lagi, sementara Natasha sedang melihat berita di ponsel dan terkejut, kecepatannya 300 km per jam, semua tuan muda ini memang benar-benar gila. Mereka pasti mati akibat kecelakaan. Jensen melihat sekilas, ternyata itu adalah berita tentang Jerry. Dia tersenyum dan berkata, mungkin karena dia sering berbuat jahat, ini adalah hukuman dari Tuhan. Pada siang hari, Jensen kelihatan seperti sedang menikam tubuh dan menghantam kepala Jerry, tapi Jensen sebenarnya sedang menggunakan teknik Daois untuk mengutuk Jerry. Namun, teknik Daois adalah teknik metafisika aliran putih yang langka, jarang orang yang bisa menggunakannya. Dan sedikit sulit untuk digunakan untuk membunuh orang biasa. Upaya Jensen bisa berhasil karena kepala Jerry telah terluka oleh hantaman botol anggur merah dan kesadaran Jerry menurun sehingga mantra yang digunakan Jensen mudah masuk ke dalam pikiran Jerry. Setelah terkena mantra yang digunakan Jensen, Jerry kehilangan akal sehatnya seperti sedang mabuk dan akhirnya mengalami kecelakaan mobil. Natasha melihat ponsel sebentar lalu menoleh bertanya, "Di mana Elena?" "Aku belum melihatnya sejak aku pulang." Natasha bilang Nenek Miller mengundangnya makan, malam ini dia tidak pulang, ucap Jensen. "Kalau begitu malam ini tinggal kita berdua yang makan malam." "Kamu tunggu sebentar, aku ganti baju dulu baru masak untuk kamu." Natasha menatap Jensen dengan penuh godaan dan pergi berganti pakaian. Setelah Natasha keluar dari kamar, mata Jensen berbinar-binar. Natasha memakai baju berbulu katun yang menutupi sampai setengah pahanya dan stoking tipis transparan serta sandal. Penampilan Natasha mirip seorang ibu rumah tangga. Apalagi, Natasha sepertinya hanya melepas mantel dan tidak melepas stokingnya. "Apa yang kamu lihat? Dasar genit." Natasha tersipu malu ditatap seperti itu oleh Jensen. Dia segera pergi sibuk memasak di dapur. "Dasar siluman." Jensen diam-diam memarahi Natasha yang memesona itu dari belakangnya. Natasha lebih jago memasak daripada Elena. Tidak butuh lama, masakan pun sudah siap. Mereka berdua duduk sambil menyantap di meja makan. Jensen mengintip kaki Natasha yang panjang dan merasa tergoda. Pekerjaan di pihak Naura sudah lumayan stabil dan grup Dream Internasional mulai berada di jalur yang benar. Dengan bantuan grup Aliansi Bintang, perusahaan kita kini sudah masuk dalam jajaran 10 besar perusahaan kosmetik ternama di Huaxia. Nanti saat acara promo 11.11 dimulai, nama perusahaan kita pasti akan semakin populer. Natasha berkata sambil tertawa. Begitu cepat masuk 10 besar. Jensen merasa kaget. Kamu kira grup Aliansi Bintang itu lemah? Mereka melakukan promosi besar-besaran, ditambah dengan dukungan finansial dari pihak kita, perusahaan berkembang dengan sangat pesat. Tidak heran kenapa orang kaya bisa semakin kaya. Mereka memiliki koneksi sehingga dapat dengan mudah menguasai pasar. Aku ingat dulu PT Senlena juga butuh waktu yang lama untuk bisa bersaing di pasar. Oh ya, siapa wanita yang menjadi asisten di samping Naura? Itu Sheila, wanita cantik. Kamu menyukainya? Natasha berhenti makan dan menatap Jensen dengan aneh. Jensen menjawab dengan kesal, aku tidak sembarangan pilih wanita, lagi pula, sudah ada kakak Natasha yang cantik ini menemaniku. Aku tidak ada waktu melirik yang lain. Hanya saja, aku rasa dia itu agak aneh. Dia sangat profesional dalam pekerjaan. Naura menggajinya tinggi, tapi kalau memang kamu merasa ada yang tidak beres, kamu boleh pecat dia. Tidak usah, bagus kalau dia memang sangat profesional dalam pekerjaan. Kalau dia ada kebiasaan buruk lain, kita biarkan saja. Kamu sendiri yang punya kebiasaan buruk. Natasha menunggu Jensen menyelesaikan makan. Setelah itu, dia membereskan peralatan makan lalu masuk ke dapur. Jensen terus menatap kaki Natasha yang panjang. Karena sudah tidak tahan, dia diam-diam masuk ke dapur lalu memeluk Natasha dari belakang. Jensen, kamu. Napas Natasha menjadi tidak teratur. Jensen tersenyum dan tidak bersuara. Tangan Jensen perlahan-lahan naik. Jensen, ini dapur. Apa yang kamu takutkan? Elena tidak akan pulang malam ini. Kalaupun dia pulang, ayo kita bertiga. Kamu gila. Natasha sudah ikut dengan Jensen sejak masih berada di kota Asmenia. Meskipun Natasha pernah punya tunangan, tapi dia belum pernah melakukannya. Natasha kini tak kuasa menahan godaan Jensen.
Mereka berdua sibuk di dapur sampai tengah malam. Keesokan paginya, Natasha menatap Jensen dengan sedikit kesal, tapi dia tetap membuatkan sarapan untuk Jensen. Pengalaman pertama ini membuat hati Natasha begitu tergerak. Jensen, lokasi tempat usaha yang kamu mau sudah aku carikan, data-datanya sudah aku taruh di atas meja. Dari segi lokasi dan luas, beberapa toko itu yang paling cocok dijadikan tempat usaha. Kalau untuk harga sepertinya tidak murah. Natasha melanjutkan, begini saja, aku akan ikut kamu pergi melihat ke sana. Tidak perlu, kakak Natasha. Kamu sibuk urus pekerjaanmu saja. Aku bisa urus sendiri masalah tempat usaha itu. Baru saja Jensen berkata demikian, Elena tiba-tiba pulang membawa banyak barang bawaan. Elena mencium gelagat aneh saat melihat mereka berdua, loh, sepertinya ada yang aneh dengan suasana sini. Apa kalian berdua melakukan sesuatu saat aku tidak ada kemarin malam? Ah! Natasha terkejut lalu buru-buru pergi setelah selesai membuat sarapan. Sebenarnya Elena tahu sesuatu telah terjadi, namun dia tidak mau mengatakannya. Jensen, hari ini bukannya kamu harus pergi mencari tempat usaha untuk Aula Singlin? Apa kamu sudah menemukan tempat yang cocok? Kakak Natasha sudah membantuku memilih lokasi, nanti setelah sarapan aku akan pergi melihat ke sana. Jensen sarapan bersama Elena lalu mereka berdua pergi ke lokasi itu dengan mengendarai mobil Mercedes-Benz Gley yang menghadirkan kenyamanan berkendara maksimal serta cocok untuk keluarga. Aula Singlin akan buka di lokasi baru yang berada di kawasan distrik Fardan, tempat berkumpulnya orang-orang kaya di ibu kota. Ada banyak artis dan konglomerat yang bertempat tinggal di kawasan ini. Jalanan di sekitar kawasan ini juga sangat ramai dipadati oleh orang-orang kaya. Tempat ini bagus. Sebentar, sepertinya tempat ini yang lebih bagus. Jensen membawa Elena mencari tempat usaha di sekitar lokasi yang telah ditentukan. Pilihan akhirnya jatuh pada sebuah toko bernama Toko Batu Antik. Toko ini memiliki sejarah yang sangat lama. Area toko juga sangat luas ditambah lokasi yang bagus, cocok untuk dijadikan klinik. Selain itu, yang terpenting adalah pemilik toko ini juga kelihatannya bersedia menjual toko kepada Jensen. Saat masuk ke dalam toko batu antik, Jensen melihat banyak sekali batu aneh yang dipajang. Batu antik dikenal juga dengan sebutan batu akik, batu mulia, batu permata. Di luar negeri, batu antik dikenal sebagai batu air atau batu panjang umur. Batu antik adalah batu yang memiliki keindahan alam. Harga batu semacam ini juga bisa naik hingga harga selangit. Seorang pria parubaya bertubuh gemuk pendek dan berkacamata, sedang menikmati keindahan batu permata. Dia sepertinya adalah pemilik toko ini. Bos, apa kamu mau menjual toko ini? Jensen pergi bertanya kepada pemilik toko. Tidak untuk dijual, kalian pergi saja. Pria parubaya itu berkata tanpa menatap mereka berdua. Jensen dan Elena saling memandang dengan bingung. Pemilik toko ini sudah lama menyebarkan kabar ingin menjual toko ini melalui perantara. Kenapa dia tiba-tiba tidak jadi menjualnya? 505. Kenapa masih belum pergi? Mau toko ini? Boleh, 100 juta yuan. Pria parubaya ingin menakut-nakuti Jensen dengan harga tinggi, tapi nyatanya, membeli toko ini dengan harga 100 juta yuan tidaklah mahal. Setuju. Jensen mengangguk setuju. Si pria parubaya tertegun sejenak, lalu berkata dengan tidak senang, aku hanya bercanda. Aku sudah bilang, toko ini tidak dijual. Terutama, karena tanah ini adalah warisan dari keluargaku. Awalnya, ini adalah toko peti mati yang terkenal di ibu kota. Aku tidak ingin kalian merusak reputasinya. Memangnya toko peti mati mempunyai reputasi? Jensen benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia tertawa sambil berkata, kebetulan, aku ingin menggunakannya untuk buka klinik. Yang satu membantu orang mati, dan yang satu lagi membantu orang hidup. Keduanya tidak saling bentrok. Kalau bos setuju, aku bersedia membelinya dengan harga 200 juta yuan. Pria parubaya itu tidak menyangka bahwa Jensen begitu keras kepala, nadanya pun melambat. Hah, anak muda, aku dibesarkan di sini. Aku memiliki perasaan yang mendalam terhadap tempat ini, aku tidak mau menguburnya, jadi ini bukanlah masalah uang. Jensen, lebih baik kamu cari tempat lain. Pemilik toko sudah berkata seperti itu, sebaiknya jangan memaksa lagi. Elena pun membujuk Jensen. Jensen menggelengkan kepalanya.
Sebelumnya, dia sudah mengecek Feng Shui, tempat ini paling cocok. Ditambah, dia juga mendengar bahwa pria parubaya ini bukannya sepenuhnya tidak mau menjual, dia hanya punya alasan lain. Hai, Jensen. Kamu juga di sini? Pada saat ini, dua sosok berjalan memasuki pintu utama. Mereka adalah Sylvia dan pacarnya yang bernama Fernando. Jensen langsung mengerutkan keningnya, kenapa dua orang ini berada di sini? Bos, apakah toko ini masih dijual? Sylvia menertawakan Jensen sambil berjalan mendekati pria parubaya itu. Kalian lagi. Aku sudah bilang, toko ini tidak dijual. 300 juta yuan pun tidak akan dijual. Pria parubaya terlihat tidak sabar. Tampaknya, ini bukanlah pertama kalinya Sylvia datang. Tiba-tiba, Fernando menolehkan kepalanya ke arah Jensen, lalu berkata sambil tersenyum, kalian juga mau membeli toko ini. Maaf, kami duluan. Letak toko ini cukup bagus, sangat cocok untuk membuka klinik. Aku berencana membuka klinik di sini. Ucapan ini jelas menyatakan bahwa dia ingin merusak rencana Jensen. Jensen menyipitkan matanya. Jensen tidak pernah memberitahu siapapun mengenai rencananya membuka klinik. Bagaimana Sylvia bisa tahu? Jangan keterlaluan. Sepanjang jalan ini banyak toko lain, tapi kalian sengaja memilih toko ini. Elena sudah tidak tahan melihat mereka. Asal kamu tahu, kami yang duluan datang. Yang sengaja adalah kalian. Sylvia terlihat puas. Elena menghentakkan kakinya, tapi Jensen mencegatnya, lalu menggelengkan kepala. Usaha yang kalian lakukan terlalu sedikit. Apakah kalian pikir uang saja cukup untuk membeli toko ini? Fernando terus menertawakannya, bukan begini caranya berbisnis. Lebih dari itu. Jensen berkata pelan. Fernando tersenyum misterius, tempat ini adalah toko batu antik, bosnya juga adalah penduduk lama ibu kota. Apakah dia akan kekurangan uang? Kalau ingin membeli toko ini, maka harus cari tahu lebih detail apa yang dia suka. Setelah berbicara, dia mengeluarkan dua batu hitam di genggamannya, lalu berkata kepada pria parubaya, Bos, tadi pagi aku melihatmu jalan-jalan di pasar Loak. Aku lihat, kamu menyukai sebuah patung kucing besi, tapi karena takut ditipu, akhirnya kamu tidak jadi membelinya. Kucing besi itu seharga 500.000. Katanya, barang itu adalah barang antik peninggalan dinasti Tang, benar? Pria parubaya itu mengerutkan keningnya, kamu memata-mataiku? Bos, ini tidak bisa disebut mematai-matai. Hanya saja, kami mempersiapkan dengan baik dan tulus. Fernando tersenyum percaya diri, lalu meletakkan kedua batu hitam itu ke atas meja. Bos, kedua bola mata kucing besi ini adalah batu opal. Aku membelinya dengan harga 400.000 yuan. Batu opal ini adalah batu asli, ditambah, warna hitam ini adalah satu-satunya. Lihat warnanya yang begitu pekat dan murni. Saat mengucapkan kalimat terakhir, dia mengucapkannya sambil melihat Jensen. Wajahnya terlihat sangat puas. Jensen mengerutkan kening, bukankah itu hanyalah batu opal? Tidak ada hebatnya. Memang bukan hal yang hebat, tapi aku rasa, bos pasti menyukainya. Fernando berbicara sambil menatap pria parubaya. Memang benar, pria parubaya sangat menyukai batu. Batu opal adalah salah satunya. Apalagi, batu opal sehitam ini. Saat ini, dia sedang melihatnya dengan menggunakan kaca pembesar, dia terlihat sangat bersemangat. Sudah lihat? Saat berbisnis, kita harus bisa memenuhi kesenangan orang lain. Dengan begitu, tidak ada jual beli yang mustahil. Asalkan bisa mengerti keinginan pelanggan, semua bisa dibeli. Dilihat dari kondisi saat ini, Fernando menggunakan status senior untuk menegur Jensen. Apakah barang ini berharga? Tanya Jensen. Fernando mencibir, jangan meremehkan kedua batu ini. Harganya paling tidak berada di kisaran 50 juta yuan. Aku membeli barang ini dengan harga 400.000 yuan dari seorang penjual di pasar Loak yang terletak di sebelah tenggara. Hebat, kan? Dengan modal 400.000, bisa dijual menjadi 50 juta. Ini yang disebut berpikir jauh ke depan. Kalau hanya berdasarkan ucapanmu saja, siapa yang tahu asli atau palsu? Jensen tidak percaya. Kebetulan, di sebelah ada sebuah toko pegadaian. Di sana ada seorang ahli penilai batu yang tersertifikasi. Kita akan tahu setelah meminta dia melihatnya, kata Fernando. Benar, benar.
Suruh saja dia memeriksanya. Yang membuat Jensen terkejut, ternyata pria paruh baya ini tergerak. Tampaknya yang dikatakan Fernando benar. Bos ini tidak melihat uang, sebaliknya, dia menyukai batu antik. Sylvia seolah telah berhasil mempengaruhi bos toko. Dia tersenyum, Jensen, toko ini akan menjadi milik kami. Anggap saja hari ini adalah pelajaran untukmu. Begitu selesai bicara, dia membawa bos toko ke toko sebelah. Sylvia pasti sengaja. Jensen, ayo, kita pergi. Lupakan saja toko ini, kata Elena dengan marah. Tidak apa-apa, kita ikut saja. Siapa tahu masih ada kesempatan. Jensen menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu begitu bodoh? Sylvia datang lebih dulu dibandingkan dengan kita. Sejak awal, mereka sudah mencari tahu apa yang disukai bos toko. Mereka cukup berusaha, sedangkan kita tidak punya apa-apa. Mengandalkan uang saja tidak cukup untuk membeli toko ini. Jensen tidak peduli. Namun, saat ini Fernando kembali dan menarik Jensen ke toko sebelah. Dia seolah sangat takut kalau Jensen pergi. Hal ini sangat normal. Jarang-jarang bisa memberikan Jensen pelajaran. Bagaimana mungkin dia mau melewatkan kesempatan seperti ini? Di toko pegadaian, ahli penilai batu tampak sedang mengidentifikasi keaslian batu opal. Setelah mengidentifikasi kepekatan warna dan kekerasan batu, ahli penilai batu mengangkat kepalanya dengan terkejut, batu opal ini asli. Ditambah, umurnya juga cukup tua. Harganya mungkin berada di kisaran 80 juta yuan. Mendengar ini, pria parubaya begitu bersemangat. Dia tidak rela melepaskannya. Haha. Fernando tertawa sambil menatap Jensen yang termenung. Jensen, sudah belajar? Kamu ini tidak mengerti bisnis. Sedangkan aku, saat kuliah aku memang mempelajari jurusan ini. Aku lebih tahu banyak dibanding dirimu. Patung kucing besi seharga 500.000 yuan. Aku mengambil matanya dengan harga 400.000 yuan. Untung besar senilai 79,6 juta yuan. Ini yang namanya cerdas. Benar. Lihatlah, sepertinya bos sangat menyukai batu opal ini. Dengan menambahkan sedikit uang, toko itu akan menjadi milik kita. Maaf, kalian harus kembali dengan tangan kosong. Sylvia berkata dengan wajah yang menyesal. Namun, senyumannya terlihat seperti wanita jahat. Sejak awal, wajah Elena sudah marah sampai merah. Dia ingin menarik Jensen pergi, tapi Jensen malah seperti kayu yang tidak bisa digerakkan. Jensen menatap Fernando dan bertanya, katamu, harga patung kucing besi adalah 500.000 yuan, sedangkan kamu menghabiskan 400.000 yuan untuk membeli matanya? Haha, apakah kamu terpukul? Sudah gila? Tidak apa-apa, yang kamu katakan benar, jawab Fernando. Kalau begitu, patung kucing buta itu bisa dibeli dengan harga 100.000 yuan, tanya Jensen. Fernando dan Sylvia saling memandang. Mereka semakin yakin bahwa Jensen sudah gila. Mereka mengangguk, benar, kucing buta itu bisa dibeli dengan harga 100.000. 506. Kamu bilang, kamu membelinya dari sebuah kios di sebelah tenggara pasar Loakan, tanya Jensen. Jensen, jangan-jangan kamu mau membeli kucing buta itu? Apakah kamu sudah gila? Fernando bercanda. Mana mungkin Jensen menghiraukannya. Jensen benar-benar berlari keluar. Fernando tercengang, konyol sekali ini, dia benar-benar pergi membelinya. Dia menatap pria parubaya itu dan berkata, Bos. MU, apakah di rumahmu ada tikus mati? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya, untuk apa kamu menginginkan tikus mati? Si konyol itu pergi membeli kucing buta. Seperti kucing buta bertemu dengan tikus mati, apakah dia benar-benar berpikir akan ada keajaiban, kata Fernando mengejek. Haha. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tawanya. Melihat tawa mereka yang begitu puas, Elena merasa semakin pupus harapan. Harus diakui, Jensen memiliki keterampilan medis yang hebat dan seni bela diri yang sangat baik. Namun, untuk masalah bisnis, dia tidak sebanding dengan Fernando yang sangat berbakat. Jensen masih saja mau berbuat bodoh dengan membeli kucing buta. Membuat orang marah saja. Sekarang, Elena lebih rela kalau dia yang ditertawakan. Dia tidak sanggup melihat Jensen ditertawakan. Saat ini, Jensen berlari ke pasar Loak.
Dia benar-benar menemukan seorang penjual tua. Melihat rupa patung kucing besi yang kusam, sepertinya kucing ini tidak semahal itu. Bos, apakah barusan ada orang yang membeli mata kucing di sini? Tanya Jensen. Iya. Tidak punya moral. Mana bisa membeli kucing dan mata secara terpisah? Penjual tua menjawab dengan wajah penuh kepahitan, lihatlah sekarang, siapa yang mau membeli kucing tanpa mata? Patung kucing besi ini diambilnya dari sebuah keluarga di pedesaan. Kucing ini sudah cukup tua, jadi dia menjualnya dengan harga 500.000 yuan. Siapa sangka, ternyata ada orang yang mau membeli, tapi hanya membeli sepasang matanya saja. Baik, bagaimana kalau aku akan membeli kucing besi ini dengan 100.000 yuan? Jensen terlihat senang. Kamu mau membeli kucing buta ini? Penjual tua tercengang. Jensen juga tidak menjelaskan, dia buru-buru mentransfer uang untuk membayarnya. Melihat Jensen yang benar-benar membayar, penjual tua tertawa senang. Orang-orang ini sangat aneh. Ada orang yang menghabiskan 400.000 yuan untuk membeli sepasang mata, sekarang ada orang yang menghabiskan 100.000 yuan untuk membeli seekor kucing buta. Orang-orang kaya terlalu pandai bermain. Saat ini, Jensen kembali ke Pegadaian dengan membawa kucing besi di tangannya. Dia melihat bahwa semua orang masih belum pergi dan sedang tertawa. Melihat Jensen masuk dengan memeluk kucing besi, mereka tertawa lebih keras. Jensen, kamu benar menghabiskan 100.000 yuan untuk membeli kucing buta ini? Tanya Sylvia. Tentu saja. Haha, kamu menghabiskan 100.000 yuan untuk membeli kucing buta. Konyol, konyol. Bukan konyol lagi, dia sungguh berharap ada keajaiban. Bos MU, apakah kamu sudah menyiapkan tikus matimu? Sylvia dan Fernando tertawa bergiliran. Jensen, kamu sungguh membeli kucing buta dengan harga 100.000 yuan. Elena sangat marah dan hampir ingin memelintir telinga Jensen. Jangan cemas. Jensen tersenyum percaya diri, lalu bertanya kepada ahli penilai, Bos, bisakah kamu mengidentifikasi kucing besi ini untukku? Bukankah ini hanyalah seekor kucing buta? Berdasarkan teori, bagian yang paling berharga dari kucing ini adalah bola matanya. Patung kucing hanyalah besi biasa, tidak ada harganya. Ahli penilai menggelengkan kepalanya, dia tidak menghargai kucing besi ini. Bantulah aku identifikasi. Aku akan membayarmu, kata Jensen. Baik, aku akan membantumu melihatnya. Ahli penilai hanya bantu mengidentifikasi. Dia melihat kepekatan warna, mengetuk-ngetuk untuk mendengarkan suaranya, lalu menggunakan alat untuk mengetes kerasnya, berat, dan lain-lain. Melihat Jensen yang tampak cemas, Fernando tertawa sampai sakit perut. Dia berkata, Jensen, kamu serius merasa akan ada keajaiban? Namun, pada saat ini terdengar sebuah teriakan, mungkin, kucing buta benar-benar bertemu dengan tikus mati, keajaiban itu ada. Ahli penilai yang sedang berbicara. Dia memegang sebuah gelas kimia dan melakukan eksperimen. Wajahnya terlihat sangat serius. Awalnya, aku pikir ini hanyalah logam biasa. Tapi, setelah aku lihat, batu ini lebih berat daripada logam biasanya. Ditambah, dengan adanya kerak fusi dan pengujian yang aku lakukan dengan menggunakan asam nitrat, goresan struktur Westerden muncul di permukaannya. Aku pastikan, ini adalah batu meteorit. Selain itu, meteorit ini tidak memiliki unsur magnetis. Aku tebak, batu ini adalah meteorit bulan. Semua orang tercengang. Kucing buta ini benar-benar bertemu dengan tikus mati, keajaiban telah terjadi. Aku sudah tahu, asal-usul kucing ini pasti tidak biasa. Jensen tersenyum kecil, kalau bisa menggunakan opal untuk membuat bola mata, harga kucing ini sendiri pasti tidaklah murah. Tampaknya, bola mata kucing besi ini lebih mahal, padahal faktanya, kucing inilah yang mahal. Bola mata itu hanyalah hiasan. Mendengar ini, Sylvia dan Fernando serasa mendapatkan tamparan keras. Ternyata meteorit? Yang menyebalkan adalah, bukan Jensen sendiri yang menemukan meteorit ini, tapi merekalah yang mengingatkan Jensen. Tuan, aku membeli kucing besi ini dengan harga 100.000 yuan. Aku tidak tahu berapa nilai harga barang ini, kata Jensen. 1 tahun yang lalu, di acara lelang seni rupa di London, meteorit bulan dijual dengan harga 16,5 juta. Kalau sekarang, mungkin sudah 200 juta yuan, kata ahli penilai dengan serius. Grup. Sylvia dan Fernando terjatuh ke atas lantai.
Mereka menggunakan 400.000 untuk membeli batu opal senilai 80 juta. Jensen menggunakan 100.000 untuk membeli kucing besi meteorit bulan senilai 200 juta yuan. Siapa yang lebih untung? Siapa yang lebih bisa berbisnis? Ah, tamparan ini sangat menyakitkan. Meteorit bulan. Saat ini, bos MU juga memandang kucing besi ini dengan penuh semangat. Dia mengamati sambil membelainya dengan kagum. Dibandingkan dengan opal, meteorit bulan sebesar ini jelas memiliki nilai koleksi yang lebih tinggi. Selain itu, kucing besi ini benar adalah peninggalan dinasti Tang. Anak muda, jualah kucing besi ini untukku. Aku tidak akan mengambil sepeser pun darimu dan tokoku ini akan menjadi milikmu. Bos MU mengangkat kepalanya dan menatap Jensen. Sebagai pencinta batu antik, uang dan yang lain adalah sepele. Sebaliknya, batu antik dengan nilai koleksi bernilai jauh lebih penting. Ditambah dia juga tidak kekurangan uang. Sylvia dan Fernando kembali tercengang. Ini berarti Jensen berhasil mendapatkan lahan strategis dengan hanya mengeluarkan 100.000 yuan. Bos MU bergegas membawa Jensen untuk menandatangani kontrak peralihan. Dia juga mengundang seorang notaris. Setelah sibuk hampir setengah hari, urusan ini baru selesai. Setelah semuanya selesai, Elena menatap toko miliknya ini. Dia termenung dan tidak bereaksi cukup lama. Area toko ini sangat luas, tapi mereka membelinya tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Ini adalah keajaiban. Ayo, pergi. Pulang dan beritahu kakek. Jensen menarik Elena pulang. Jensen, maafkan aku. Tadi aku terlalu gegabah. Mengingat dirinya yang mengeluh kepada Jensen tadi, Elena merasa tidak enak dan minta maaf. Jensen mengelus hidung Elena yang mancung. Kamu adalah istriku, kita sudah menikah setahun lebih, memangnya aku masih belum hafal temperamenmu? Kamu ini tajam di mulut, lembut di hati. Kamu bersikap cemas seperti tadi karena takut aku rugi. Suamiku, kamu baik sekali. Elena memeluk lengan Jensen, wajahnya terlihat sangat manis. Mereka diperintahkan oleh orang tua mereka untuk menikah. Awalnya, mereka merasa asing terhadap satu sama lain, lalu perlahan-lahan mulai saling menyukai. Namun, mereka mempunyai kebiasaan hidup masing-masing. Di dalam proses adaptasi, mereka juga menemui banyak masalah. Sedangkan sekarang, mereka sudah mengerti karakter satu sama lain dan perlahan-lahan mulai cocok. Tempat tinggal kakek Herman dekat dari sini. Setelah tiba, Jensen naik lift dan memencet bel. Wah, Elena sudah datang. Bibi Sofia membuka pintu dan dengan senang hati membawakan sandal untuk mereka. Kakek Herman sedang membaca buku medis di dalam kamarnya. Sesekali, terdengar suaranya yang sedang berdiskusi dengan Mulin. Episode 507. Ayah, Jensen dan Elena sudah datang. Bibi Sofia berteriak gembira. Kakek Herman dan Mulin beranjak keluar dengan bersemangat, mereka berkata sambil tertawa, Elena, akhirnya kamu datang juga. Kakek, saat terakhir kakek datang, kebetulan aku sedang dinas, jadi aku tidak keburu pulang. Maafkan aku. Elena meminta maaf dengan manis. Pekerjaan lebih penting, pekerjaan lebih penting. Kakek Herman sangat puas dengan Elena, cucu menantunya. Bibi, aku membeli kepiting. Nanti siang kita makan bersama. Jensen meletakkan sayur-sayuran yang dibeli, lalu duduk di sofa dan tersenyum, kakek, masalah lokasi toko sudah beres. Tokonya tidak jauh dari sini, sepertinya aula Singlin sudah bisa dibuka dalam 3 hari. Wah, bagus. Kakek Herman sangat senang. Setelah datang ke ibu kota, setiap hari dia tidak melakukan apapun. Dia sudah tidak tahan. Mulin juga sangat senang, dia bertanya, Guru, apakah dokumen persetujuan sudah dibereskan? Nanti sore aku akan pergi mengurusnya. Harusnya, masalahnya tidak besar. Jensen menjawab sambil menganggukkan kepala. Dia berencana meminta bantuan penatua Jack. Kalau masih tidak bisa, maka dia akan meminta bantuan keluarga Carson. Sekarang, dia bekerja sama dengan penatua Jack dan juga keluarga Carson. Dengan bantuan mereka, dokumen resmi ini bisa cepat dibereskan. Di sisi lain, Sylvia dan Fernando pulang ke rumah keluarga Miller, lalu menemui Jessica. Kak Jessica, Jensen baru membeli toko dan lokasi toko itu sangat bagus. Sylvia mengeluh dengan wajah marah,
apalagi, dia memanfaatkan kami untuk membeli toko itu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Plak! Wajah Jessica begitu muram, dia memberikan sebuah tamparan yang keras kepada Sylvia. Kak, kenapa memukulku? Wajah Sylvia terlihat sedih. Manusia tidak berguna. Masalah sekecil ini saja tidak bisa dibereskan. Aku sudah memberikanmu uang dan alamatnya, tapi bisa-bisanya kamu kalah dari Jensen, kata Jessica dengan kesal. Sylvia mengelus pipinya dan berkata, pecundang itu hanya membuka sebuah klinik baru. Tidak perlu panik. Memangnya dia bisa menggunakan klinik itu untuk bersaing dengan keluarga Miller. Kamu tahu apa? Jessica berkata marah. Sebenarnya, dia juga tidak merasa bahwa sebuah klinik kecil bisa membuat perubahan yang besar. Namun, dia tidak senang melihat Jensen berhasil. Dia ingin mencegat apapun yang dilakukan Jensen. Sudah. Akhir-akhir ini, suasana hati kakak sedang buruk. Maaf, kakak melampiaskan amarah kepadamu. Wajah Jessica berubah sangat cepat, dia kembali membujuk Sylvia, lalu menelepon Jasper dan menyuruhnya bersiap-siap. Di sisi lain, setelah Jensen selesai makan, dia meminta Elena untuk menemani kakek. Sedangkan dia sendiri pergi menemui penatua Jack untuk membereskan masalah dokumen persetujuan. Tiba-tiba, Sylvia ikut campur dalam masalah klinik. Sepertinya Jessica adalah dalangnya. Ternyata wanita ini sangat berhati-hati. Di dalam perjalanan, Jensen menyipitkan matanya. Untung saja hal yang lain tidak ketahuan. Kalau tidak, Jessica pasti ngamuk dan pembalasan yang dilakukan pun semakin gila. Jensen, berhenti! Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar. Naomi tampak muncul dari belakang. Dia mengenakan jas berwarna hitam dan sepatu hak tinggi berwarna putih. Dandanannya seperti wanita cantik perkotaan. Lagi-lagi wanita yang menyebalkan ini. Jensen meliriknya sebentar, lalu lanjut jalan. Aku menyuruhmu berhenti. Apakah kamu tidak dengar? Naomi berteriak marah, lalu mengejar Jensen. Nona, apakah kamu tidak ada habisnya? Aku bukanlah anggota keluarga Miller, aku tidak perlu mendengarkanmu, kata Jensen dengan ketus. Naomi menghentakkan kakinya, wajahnya tampak sangat marah dan tidak puas. Dia dengan marah, aku tanya, apakah kamu yang memainkan piano pada saat di mall? Kalau iya memang kenapa, kalau tidak memang kenapa, tanya Jensen. Aku memerintahkanmu. Cepat, jawab aku. Naomi sangat ingin mengetahui jawabannya. Tadi malam, dia tidak bisa tidur, otaknya dipenuhi dengan pangeran berkuda putih itu. Namun, saat sedang terpesona, Jensen muncul di hadapannya. Hal ini menyiksanya setengah mati. Sekarang, dia ingin tahu jawabannya. Bukan aku, sudah jelas? Jensen berbicara dengan dingin, lalu lanjut jalan. Naomi merasa lega, lalu bertanya sekali lagi, kamu yakin? Aku yakin. Baguslah, aku tahu, pasti bukan kamu. Orang yang memainkan piano itu adalah pangeran, bagaimana mungkin orang itu adalah pecundang seperti dirimu? Naomi sedang menghibur dirinya sendiri, pangeran berkuda putih yang ada dalam impiannya bukanlah Jensen. Ayah, bagaimana keadaanmu? Saat ini, terdengar sebuah tangisan panik di depan sana. Tampak seorang pria tua yang berbaring di atas lantai. Wajah pria tua ini sangat pucat. Di sebelahnya, terlihat sepasang suami istri paruh baya yang sibuk memapah pria tua ini. Cepat, panggil ambulans. Pasangan paruh baya itu berpakaian sederhana, tapi terkesan sangat berharisma. Paman Mike. Wajah Naomi berubah, dia segera berlari ke sana. Jensen mengerutkan kening, lalu perlahan-lahan berjalan mendekat. Melihat Naomi datang, pasangan paruh baya seperti melihat penyelamat dan berkata, Naomi, kebetulan kamu datang. Tiba-tiba, ayahku pingsan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu adalah dokter, tolong bantu aku memeriksanya. Jangan khawatir. Naomi adalah dokter kepala ahli bedah di rumah sakit rakyat ibu kota. Keterampilan medis yang dimilikinya juga sangat bagus. Dia mengeluarkan stetoskop yang dibawanya, lalu membuka kelopak mata pria tua ini dan bertanya, apakah kakek ada riwayat serangan jantung? Apakah ada masalah dengan paru-parunya? Bagaimana dengan pembuluh darah otaknya? Tidak ada, bulan lalu baru saja melakukan medical check-up. Kondisi tubuhnya sangat bagus. Mike menggelengkan kepalanya. Aneh,
Kalau bukan penyakit orang tua, lantas kenapa tiba-tiba pingsan? Ditambah, aku melihat pernapasannya melambat, ini sangat berbahaya. Apa yang harus dilakukan? Apakah sempat kalau menunggu ambulans? Begitu wanita di samping mendengar kata berbahaya, dia tercengang dan berkata, ayo, segera bawa ke rumah sakit. Jangan memindahkannya. Saat ini, terdengar suara Jensen. Naomi sangat kesal, di mana-mana ada sosok Jensen yang muncul. Namun, entah kenapa dia malah merasa tenang. Meskipun dia meremehkan Jensen, dia tahu keterampilan medis yang dimiliki Jensen cukup bagus. Dengan adanya Jensen, tiba-tiba dia merasa tenang. Kenapa tidak boleh memindahkannya? Wanita itu mengerutkan kening dan Jensen, siapa kamu? Apakah kamu bisa bertanggung jawab atas ucapanmu? Tentu saja. Aku adalah Dr. Jensen dari Aula Singlin, kata Jensen. Aula Singlin. Wanita ini menatap Mike, sedangkan Mike menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang Aula Singlin. Apa itu Aula Singlin? Apakah itu klinik? Klinik tidak bisa diandalkan, jangan asal ikut campur. Kalau terjadi apa-apa pada ayahku, aku akan menyalahkanmu. Wanita itu menegur Jensen, lalu memandang ke arah Mike, Mike, waktunya sudah mepet. Ayo, bawa ke rumah sakit. Jangan memindahkannya. Kalau tidak, kalian akan mempercepat kematiannya. Jensen membujuknya lagi. Wanita ini marah dan berkata di dalam hati, apakah pria ini bodoh? Mike juga tampak pucat, anak muda, ini adalah masalah nyawa. Jangan berbicara lagi, bisa? Kamu adalah dokter. Kamu harus ada bukti, apakah kamu ada surat izin praktik? Apakah klinikmu mempunyai berbagai dokumen perizinan? Masih diproses. Jensen berkata dengan jujur. Mike hampir ingin memukul orang. Awalnya, melihat Jensen yang masih muda, dia merasa orang ini tidak bisa diandalkan. Sekarang, perizinan saja tidak ada, sungguh konyol. Paman Mike, dia adalah asistenku. Tiba-tiba, Naomi berteriak. Mendengar ini, wajah Mike perlahan tenang. Naomi adalah kepala ahli bedah, keterampilan medisnya sangat tinggi. Jadi dia mempercayai Naomi. Episode 508. Karena dia adalah asistenmu, Naomi, kamu pasti ada cara. Tolong, selamatkan ayahku. Wanita itu mengira kalau Naomi ada cara. Diam-diam, Naomi merasa sangat gelisah. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya, dia hanya membantu orang mengoperasi dan pasien yang dioperasi memiliki riwayat laporan medis. Dia tidak pernah menghadapi masalah yang terjadi tiba-tiba seperti ini. Bantu dia berdiri, lalu letakkan tanganmu di dadanya. Tiba-tiba, Jensen berbisik di telinga Naomi. Naomi segera mengikuti arahan Jensen. Tekan ringan dadanya, lalu tepuk perlahan punggungnya. Jensen menambahkan. Tatapan Naomi terlihat aneh, tapi dia tetap mempercayai Jensen. Setelah menepuk beberapa kali, tiba-tiba pria tua ini batuk-batuk dengan keras dan memuntahkan sebiji anggur. Ah! Pria tua ini mengeluarkan suara lemah, napasnya mulai kembali pulih. Anggur? Mike dan istrinya kaget. Anggur menyumbat tenggorokannya. Naomi berbicara dengan pelan dan malu. Sebagai seorang dokter kepala ahli bedah, dia bahkan tidak bisa mengetahui masalahnya. Tidak heran, Naomi memang hebat. Mike mengira bahwa ini adalah berkat Naomi, dia sangat memuji Naomi. Mike, setelah pulang, kita harus memberikan Naomi hadiah, kata wanita itu sambil tersenyum. Sebenarnya, tidak heran tenggorokan pria tua ini tersumbat oleh anggur. Pada saat ini, Jensen berkata, kondisi orang tua ini sudah melemah, fungsi tubuhnya telah menurun dan menyebabkan anggur ini menyumbat tenggorokannya. Untungnya, orang tua ini masih selamat. Ditambah dengan perawatan yang baik, dia masih bisa hidup 1 tahun lagi. Terutama bagian jantung, tampaknya memang tidak ada masalah, tapi fungsinya melemah. Kalau tidak hati-hati, risiko bisa terjadi kapan saja. Kecuali ada benda asing yang merangsang jantung untuk menyelamatkan nyawanya. Mike langsung tercengang, asisten ini terlalu pintar bicara. Naomi, apa maksud asistenmu? Wanita itu bertanya. Naomi masih tenggelam dalam pujian Mike. Dia tahu, Mike adalah bos besar di Departemen Kesehatan. Kalau Naomi dipuji, ketenarannya di dunia medis ibu kota akan semakin besar. Naomi,
Apakah itu adalah maksudmu? Melihat Naomi tidak berbicara, Mike pun menebak-nebak. Itu pasti maksud Naomi. Pemuda ini adalah asistennya. Wanita itu tampak yakin. Naomi baru bereaksi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Jensen memegang sebuah salep, lalu perlahan-lahan mengoleskannya di dada pria tua ini. Salep ini adalah salep diok hitam, biasanya digunakan untuk mengobati patah tulang atau penyakit lainnya. Tapi, di dalam salep ini ada komposisi yang bisa berguna untuk merangsang fungsi jantung. Jensen mengangkat kepalanya dan menjelaskan. Naomi sedikit tercengang mendengarkannya. Dia hanya bisa mengangguk kaku. Saat ini, ambulans tiba. Tidak hanya itu, sejumlah wartawan juga datang. Mike langsung menceritakan semua kejadian tadi dan memuji-muji Naomi. Semua wartawan mengepung Naomi untuk mewawancarainya. Dokter Naomi, bagaimana Anda tahu bahwa tenggorokan orang tua itu tersumbat? Mungkin karena pengalaman. Aku adalah lulusan luar negeri, aku juga sudah banyak melakukan operasi. Sedikit banyak, aku bisa melihat masalah yang terjadi pada pasien. Dokter Naomi, keterampilan medismu begitu hebat, apakah Anda ada rencana untuk pindah ke sanatorium? Rencana seperti itu ada, tapi aku masih muda. Aku masih harus mengumpulkan banyak pengalaman. Naomi terlihat tenang menghadapi wartawan, padahal di dalam hatinya sangatlah bersemangat. Masuk ke sanatorium adalah impiannya. Apalagi, sanatorium adalah rumah sakit khusus untuk mengobati orang-orang berpangkat tinggi di Huasia. Tentu saja, saat menjawab orang-orang, dia juga mengingat Jensen. Meskipun Jensen yang memberitahu Naomi bahwa tenggorokan pria tua itu tersumbat, tetap Naomi yang menyembuhkannya. Dia menikmati pujian ini dengan sendirian dan santai. Jensen juga tidak peduli melihat Naomi yang tidak mengungkit namanya. Dia naik bis dan pergi. Meskipun penatua Jack mengingatkannya untuk melakukan hal yang berkelas demi menarik lebih banyak perhatian orang-orang besar, Jensen merasa dia tidak perlu menurunkan dirinya hanya untuk menjelaskan masalah ini. Terlebih, melihat Naomi yang begitu angkuh, pada akhirnya dia juga akan membutuhkan pertolongan Jensen. Temperamen anak muda tidak stabil. Anggap saja ini adalah pelajaran untuknya. Setelah tiba di kediaman penatua Jack, Jensen menjelaskan tujuan kedatangannya. Ternyata dokumen persetujuan. Aku akan segera mengutus orang untuk menyiapkannya. Oh iya, apakah anggur tempo hari masih ada? Penatua Jack langsung menyetujuinya. Bukankah terakhir kali aku memberimu 30 botol? Sudah habis dalam waktu secepat ini. 1 bulan saja belum sampai. Jensen terkejut. Haha, salahkan teman-teman lamaku itu. Saat berperang, mereka hanya belajar minum. Setelah meminum anggur yang kamu berikan, mereka jadi sering datang mengunjungiku, membuatku risih saja. Begitulah stok anggur yang kamu berikan habis. Penatua Jack menggaruk kepalanya. Jensen menjawab dengan wajah muram, kalau begini, mungkin aku harus buka pabrik anggur. Anggur itu bukanlah anggur biasa yang bisa diproduksi dengan mudah. Beberapa bahan yang dibutuhkan adalah Cistanche deserticola yang berasal dari padang gurun dan juga Polygonum multiflorum. Jensen, 10 botol lagi saja. Bukankah permintaanmu ini adalah permintaan khusus? Kalau permintaan khusus, kamu harus memberikan kami anggur. Jangan berikan kepada orang lain. Tenang saja, aku sudah membahas Aula Singlin dengan teman-teman lamaku. Mereka pasti akan membantu Aula Singlin. Oh iya, kapan Aula Singlin dibuka? Tanya penatua Jack sambil tertawa. Mungkin besok atau lusa. Baik, saat hari pembukaan, aku akan menyuruh orang memberikanmu selamat. Setelah keduanya selesai bicara, di RS Rakyat, para dokter dan kepala sanatorium datang mengunjungi pria tua yang berbaring di tempat tidur. Naomi, penyelamatan yang kamu berikan telah memberikan kontribusi yang besar. Beliau adalah Pak Zion dari Departemen Kesehatan. Beliau adalah bos besar kami. Dengan adanya perintah beliau, itu lebih efektif dibandingkan dengan papan nama apapun. Kepala sanatorium sangat kagum. Naomi, selamat. Kamu memang hebat bisa melihat tenggorokan bos besar tersumbat. Kalau bukan kamu yang menyelamatkan tepat waktu, kehilangan napas mungkin saja terjadi. Para dokter lainnya mengucapkan selamat. Tidak, tidak. Naomi menjawab dengan rendah hati, tapi sebenarnya dia sangat terkesan. Sepertinya, setelah besok, namanya akan terkenal ke seluruh rumah sakit besar di ibu kota.
Tidak diragukan lagi, ini bisa menjadi modal besar baginya untuk bekerja di sanatorium. Saat mengobrol, Mike dan istrinya beranjak masuk. Mereka kembali berterima kasih kepada Naomi. Namun, di saat bersamaan, elektrokardiografi di samping tempat tidur menunjukkan kejanggalan. Tiba-tiba, elektrokardiogram yang pada awalnya normal berubah menjadi lambat. Gawat, detak jantung kakek melambat. Dokter, cepat lihat. Para perawat sangat cemas. Wajah Mike dan istrinya berubah, mereka cemas melihat pria tua ini. Beberapa dokter bergegas memeriksanya, tapi wajah mereka berubah menjadi semakin muram. Dilihat dari pemeriksaan, fungsi jantung pria tua ini melemah. Apalagi, kondisi ini bukanlah kondisi patologis, tapi fisiologis. Maaf, kakek mengalami gagal jantung. Ditambah, tiba-tiba, kondisinya menjadi semakin lemah. Kondisinya sudah mencapai stadium A. Sepertinya, persiapan ke belakang harus segera dipersiapkan. Beberapa lama kemudian, dokter menatap Mike dan istrinya. Mike dan yang lainnya tercengang, dia merasa seperti disambar petir. Mustahil. Setengah bulan yang lalu, ayahku baru melakukan medical check-up. Meskipun ada masalah dengan jantungnya, dokter mengatakan tidak ada masalah yang besar, kata Mike. Gagal jantung pada orang lanjut usia bisa terjadi kapan saja. Hal ini disebabkan oleh fungsi hati atau bisa saja saat medical check-up, masalahnya tidak terlalu besar. Tapi, setelah setengah bulan, beliau tidak ada pantangan makanan dan bekerja terlalu lelah sehingga menyebabkan beban jantung meningkat dan gagal jantung. Dokter menjelaskan, ditambah, kakek juga sudah berusia 87 tahun. Biasanya, fungsi tubuh akan menua dengan cepat. Jadi saya hanya bisa mengucapkan turut berduka cita. Episode 509. Apakah tidak ada cara? Mike bertanya dengan kedua mata yang merah. Semua dokter menggelengkan kepala bersama-sama. Kalau gagal fungsi tubuh bisa diselamatkan, maka dunia medis telah memecahkan masalah rentang hidup manusia. Oh iya, Dokter Naomi. Tiba-tiba, Mike menatap ke arah Naomi. Meskipun tidak ada harapan, dia masih berpegang pada secercah harapan yang ada. Aku? Naomi menunjuk dirinya sendiri. Kalau disuruh operasi, dia tidak masalah. Namun, kalau menyelamatkan hidup orang, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Naomi, tolong bantu ayahku. Aku berlutut padamu. Istri Mike berlutut dan menangis, dalam sekejap, kamu bisa melihat ayahku yang tersumbat anggur. Keterampilan medismu pasti lebih hebat dibandingkan dengan dokter yang lainnya. Asalkan kamu menolong ayahku, kamu boleh meminta semua yang kamu mau. Naomi langsung merasa canggung, lagi pula bukan dia yang menyelamatkan ayah Mike. Jensen yang menyelamatkan. Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa jantung ayahku bermasalah dan risiko bisa terjadi kapan saja? Benar, kamu sudah mengetahuinya sejak awal. Kamu pasti punya cara. Tiba-tiba, Mike teringat dengan ucapan Jensen sebelumnya. Tentu saja, Jensen adalah asisten Naomi. Pasti Naomi juga berpikiran yang sama dengannya. Naomi merasa serba salah. Tiba-tiba, dia ingat dengan ucapan Jensen, tempelkan plester salep giok pada pria tua ini. Oh iya, di mana plester yang ditempelkan? Naomi bertanya dengan tergesa-gesa. Plester yang hitam pekat itu? Saat naik ke ambulans, katamu, jantung kakek tidak boleh kedinginan, jadi kamu merobeknya dan membuangnya ke tong sampah di dalam ambulans. Istri Mike mengingatnya. Naomi merasa seperti disambar petir. Dia bahkan lupa dengan hal ini. Saat itu, mana dia peduli dengan plester giok hitam itu. Ditambah, meskipun jantungnya benar bermasalah, siapa yang pernah melihat orang menempelkan plester pada penderita jantung? Naomi, kalau kamu ada cara, katakan saja. Bantulah Pak Mike, kata kepala sanatorium memohon. Iya, Naomi. Kamu adalah lulusan universitas terkenal di luar negeri. Kamu pasti pernah melihat kasus seperti ini. Rekan-rekan yang lain juga memohon. Dokter Naomi, tolong selamatkan ayahku. Dulu, dia adalah pahlawan perang, dia mengorbankan tubuhnya untuk Wasia. Melihat jasanya ini, biarkan dia hidup lebih lama. Setengah tahun pun sudah cukup. Saat Mike berbicara, dia sampai meneteskan air mata. Dia adalah anak yang berbakti, dia tidak tega melihat ayahnya pergi begitu saja.
Jangan tanya aku lagi. Naomi panik dan gelisah. Akhirnya dia sudah tidak tahan, dia menangis dan berteriak, aku hanya seorang dokter bedah, aku hanya bisa operasi. Aku tidak bisa memeriksa penyakit orang. Yang membantu kakek di pagi hari adalah asistenku. Dia yang memberitahuku, aku hanya melakukan sesuai dengan yang dikatakannya. Dia sangat menyesal saat berbicara sampai di sini. Jasa ini bukan miliknya, menikmati yang bukan miliknya hanya akan membawa masalah. Hah? Mulut Mike dan istrinya terbuka lebar. Ditambah, dia juga yang melihat masalah pada jantung kakek. Oh iya, asalkan bisa menemukan plester yang ditempelkannya, pasti ada cara. Tiba-tiba, Naomi teringat sesuatu. Wajah Mike berubah, dia segera memerintahkan, cari ambulans itu. Plester yang dibuang dalam ambulans harus dibawa kembali. Kepala sanatorium merasa serba salah, Pak Mike, harusnya plester itu sudah dibuang ke plastik sampah. Mike menatap pria tua yang berbaring di atas tempat tidur, lalu berkata dengan cemas, kalau begitu, utus orang untuk mencari plastik sampah tersebut? Aku juga akan membantu. Naomi merasa bersalah, jadi dia inisiatif menawarkan bantuan. Kalau bukan dia yang merobek plester itu, kakek tidak akan seperti ini. Oh iya, kata asistenmu, dia membuka klinik. Apa namanya? Melihat Naomi yang ingin beranjak pergi, Mike pun bertanya kepadanya. Sepertinya, Aula Singlin. Naomi menjawab, lalu berlari keluar dari bangsal dengan malu. Dia sangat malu. Dia canggung dan menyesal. Mengingat Jensen yang tidak menjelaskan dan tidak marah, lalu pergi begitu saat ketika Naomi merebut jasa yang dilakukannya, Naomi semakin merasa menyesal. Semua perawat dan dokter sedang membantu. Bagaimanapun, menyelamatkan nyawa adalah yang paling penting. Setelah sibuk sampai malam hari, akhirnya mereka menemukan plester yang kotor itu di dalam plastik sampah. Naomi segera berlari kembali ke bangsal. Tanpa ragu, dia menempelkan kembali plester ke bagian jantung pria tua ini. Mike dan yang lainnya melihat dengan gugup. Namun, detak jantung yang ditampilkan oleh elektrokardiograf masih lambat, seperti bisa berhenti berdetak kapan saja. 10 menit berlalu. Pada saat ini, detak jantung menjadi lebih kuat dan semakin cepat. Ritme detak jantung pun pulih secara bertahap. Seorang dokter menatap elektrokardiograf dan terkejut, hebat, plester apa ini? Defibrilator saja tidak memiliki efek seperti ini. Plester salep giok hitam ini memiliki komposisi bisa merangsang fungsi jantung. Komposisi itu merangsang detak jantung kakek. Seorang dokter yang lebih tua menebak. Akhirnya, Mike menghela napas lega. Dia menatap ke arah Naomi. Naomi sangat malu, dia inisiatif mengakui kesalahannya, Pak Mike, aku minta maaf. Aku tidak seharusnya serakah seperti itu. Bagaimana kamu boleh bersikap begitu ceroboh dengan sebuah nyawa? Mike menegurnya, tapi Naomi juga memiliki latar belakang yang tidak sederhana, jadi dia tidak terlalu memperhitungkan, aku akan memberikanmu kesempatan untuk menebus kesalahan. Bantu aku mencari Aula Singlin dan undang pemuda itu untuk memeriksa ayahku. Aku akan segera menelepon kakakku dan menanyakannya. Melihat Mike yang tidak memarahinya dengan keras, Naomi merasa sangat senang. Dia segera menelepon Elena. Untuk pertama kalinya, dia merasa Jensen begitu hebat sampai bisa mempertahankan pekerjaannya. Apakah dia masih pecundang di keluarga Miller? Keesokan harinya, Aula Singlin resmi dibuka. Setelah dokumen persetujuan selesai, semuanya jauh lebih mudah. Ramuan obat herbal, rak obat, dan yang lainnya sudah disiapkan sejak awal. Toko baru ini memiliki area yang luas, seperti rumah sakit kecil. Toko ini memiliki 3 lantai sehingga lantai 3 bisa digunakan untuk tempat tinggal. Pasien bisa datang memeriksakan diri kapan saja. Jensen bahkan mengundang barongsai dan naga. Gong dan drum mengguncang langit, meminta berkat. Persyaratan pembukaan Aula Singlin di kota Asmenia tidak banyak, jadi semuanya lebih mudah. Namun, pembukaan Aula Singlin di ibu kota tidak semata hanya untuk meringankan beban orang. Pembukaan ini tidak bisa dilakukan secara rendah hati, justru harus semeriah mungkin. Di depan pintu, terdapat banyak karangan bunga. Ada dari grup aliansi bintang, Tuan Hilton, keluarga Carson, bahkan keluarga Palmer. Namun, Jensen tidak mengundang mereka datang agar tidak menarik perhatian Jessica. Kakek Herman dan yang lainnya sangat sibuk. Mereka sangat bersemangat dan bahagia.
Natasha pergi ke Wasia Selatan untuk membicarakan bisnis. Dia tidak sempat, jadi Elena turut membantu. Perasaan Jensen campur aduk saat memandang aula Singlin yang lebih besar ini. Setelah datang ke ibu kota, dia terus memperkuat dirinya. Namun, dia telah mengabaikan misi yang diberikan oleh leluhurnya. Sekarang, aula Singlin kembali dibuka. Baginya, dia telah menyelesaikan salah satu tujuan hidupnya. Ke depan, setelah aku dan Elena lebih stabil, kami akan tinggal dan menjadi dokter kecil di aula Singlin. Hidup seperti itu sudah cukup memuaskan. Jensen berpikir dengan penuh harap. Aula Singlin ini sangat mewah. Dengar-dengar, ini adalah klinik tradisional. Apakah bisa dipercaya? Di zaman sekarang, bisa membuat teh herbal saja sudah disebut dokter tradisional. Sepertinya, aku pernah melihat aula Singlin ini di televisi. Aku ingat, salah satu dokter di sanatorium pernah merekomendasikannya. Klinik itu baru dibuka, mana mungkin bisnisnya bisa dibandingkan dengan kota Asmenia. Tidak akan ada orang yang datang. Alasan utamanya adalah tidak ada popularitas. Pada saat ini, tiba-tiba ada sekelompok orang yang berdesakan di antara kerumunan. Ada beberapa orang menendang pemain barongsai, gong dan drum. Mereka sangat sombong. Di antara kelompok ini, ada seorang pemuda yang mengenakan jaket kulit dan berpunggung besar. Dia tertawa sambil berkata, "Haha, Jensen, klinik ini tidak ada pasien satupun. Jangan-jangan, klinik ini sudah bangkrut di hari pertama buka." Awalnya, tamu yang diundang ke aula Singlin memang sedikit. Melihat kelompok yang membuat kerusuhan ini, para penonton terkejut dan menjauh. Episode 510. Jasper, lagi-lagi kamu. Elena menatap pemuda berjaket kulit itu dengan dingin dan berkata, "Kamu di sini untuk membuat masalah, kan? Percaya tidak, aku akan lapor polisi." "Oh, aku sangat takut. Apakah kami tidak boleh datang untuk melihat pembukaan klinik?" Jasper tampak acuh. Dia melambaikan tangannya, lalu. Dua orang bawahan datang dengan membawa karangan bunga yang besar. Dia berkata, "Apalagi, aku datang untuk merayakan hari pembukaan klinik. Di dalam hukum, tidak ada larangan untuk merayakan." Karangan bunga yang dibawa berwarna hitam dan putih. Bukankah ini adalah bunga yang digunakan untuk orang mati? Setelah karangan bunga itu diturunkan, pemandangan dengan bunga cerah yang berada di sekitar jadi tidak harmonis. Bukankah ini namanya membuat onar? Elena sangat marah, dia berencana menangkap orang ini. Dia sendiri juga adalah seorang polisi. Dia tidak percaya bocah ini bisa membalikkan keadaan. "Elena, ini adalah hari pertama pembukaan klinik. Sebagai istri bos, sebaiknya kamu jangan gegabah." Tiba-tiba, Jensen menyela Elena. Dia tersenyum dan berkata kepada Jasper, "Kami, aula Singlin, tentu saja sangat menyambut kedatangan Tuan Jasper yang datang memberikan selamat." Jensen merasa sedikit aneh. Gerak-geriknya seperti telah diawasi. Di hari pembukaan klinik, Jasper langsung datang membuat onar. Jasper mengira Jensen akan marah, tapi dia tidak menyangka Jensen akan begitu tenang. Dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, "Semuanya, jangan percaya dengan aula Singlin ini. Klinik ini adalah klinik dukun. Klinik ini telah membunuh orang di kota Asmenia, makanya mereka kabur ke ibu kota. Setelah kalian membuat kartu keanggotaan, mereka akan kabur setelah 3 bulan. Semua orang mencurigai aula Singlin, mereka semakin ragu. Lihat saja, selain mereka sendiri, siapa yang bisa menjamin klinik ini?" Jasper terus menyiramkan minyak ke api panas. "Aku." Begitu kata itu terucap, sebuah suara tua terdengar. Seorang pria tua membawa 2 asisten yang memegang karangan bunga di dalam tangannya. "Hah, tua bangka. Siapa kamu?" Jasper mencibir, "Aku lihat, kamu adalah pendukung bayaran. Mencari pewaris pun tidak mencari yang profesional. Paling tidak, carilah seorang dokter yang terkenal." "Boleh juga." Tua bangka ini, gerakan dan tindakannya saja terlihat bertele-tele, untuk apa berpura-pura bersikap seperti orang yang terpelajar? "Haha, paling juga hanya aktor bayaran yang dibayar 300 yuan. Anak buah Jasper juga mencemooh. "Aktor kentutmu." Pria tua ini marah dikatakan seperti itu. Selama hidupnya, dia begitu dihormati. Sejak kapan dia dicurigai seperti ini? Pria tua ini terlihat tidak asing. "Lihat, nama di karangan bunganya. Dr. Alfred Wallis."
Oh iya, aku pernah melihatmu di siaran kesehatan yang ditayangkan televisi. Ternyata Dr. Alfred Wallace, kamu adalah dokter negara. Tiba-tiba, kerumunan berseru. Semakin lama, semakin banyak orang berseru. Bahkan orang yang berada di kejauhan jalan pun tertarik dan datang melihat. Apakah benar orang itu adalah Master Alfred Wallace? Ditambah, orang-orang sangat yakin bahwa pria tua ini adalah Alfred Wallace, dokter negara. Dengar-dengar, dia adalah orang yang khusus merawat para pemimpin. Tiba-tiba, Jasper tercengang. Jensen hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa mengundang seorang dokter negara? Semuanya, aku adalah Alfred Wallace. Tapi, aku tidak berani menyandang gelar master. Alfred berteriak kepada orang banyak, Aula Singlin adalah klinik yang sudah berdiri lama. Ini adalah warisan dokter tradisional Huaxia. Aku bisa menjamin keterampilan medis mereka. Ditambah, Dr. Jensen yang memiliki Aula Singlin ini adalah guruku. Guru? Semua orang terkejut. Mereka mulai mengakui Aula Singlin. Jasper sangat marah. Apakah pria ini benar adalah Alfred Wallace atau hanyalah aktor bayaran? Jensen, dia hanya seorang dokter serabutan di kota Asmenia. Bagaimana dia bisa mengenal sosok sepenting ini? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menghabisi Jensen. Diam-diam, dia pergi menelepon. Karena hari ini berani datang, tentu saja dia sudah mempersiapkan diri. Dia tidak percaya seorang Jensen bisa melawan keluarga Woodley. Minggir, kami dari Biro Kesehatan. Tak lama kemudian, sekelompok orang berseragam muncul. Mereka mendorong kerumunan dan menemui Jensen. Apakah kamu memiliki dokumen persetujuan untuk klinik ini? Jika tidak, klinik ini akan ditutup. Jensen menggelengkan kepalanya secara perlahan-lahan. Karena tidak bisa melawan, maka Jasper menggunakan otoritas pemerintahan untuk melawannya. Tampaknya Jasper terlalu meremehkan Jensen. Elena, ambilkan dokumennya. Jensen menoleh ke arah Elena. Elena segera berlari masuk ke dalam klinik. Dia mengeluarkan banyak dokumen, seperti sertifikat standar manajemen mutu manajemen obat, izin usaha obat, izin usaha, DLL. Orang-orang yang berseragam ini sangat angkuh. Mereka mengambil dokumen itu dan melihatnya. Dipimpin oleh seorang pria berwajah bulat, mereka melihat dokumen tersebut, tetapi matanya berkedip. Tiba-tiba, dia mendongak dan berkata, dokumen-dokumen kalian ini palsu. Tidak mungkin. Elena langsung menjawab. Kalau aku bilang palsu, ya palsu. Klinik ini tidak bisa dibuka, cepat tutup. Kalau tidak, kalian akan diproses sesuai hukum yang berlaku, kata pria itu dengan dingin. Jensen mencegat Elena yang sudah kehilangan kesabaran, lalu bertanya dengan datar, dokumen itu palsu? Aku ingin tanya, dokumen mana yang palsu dan bagian mana yang palsu? Tolong jelaskan dengan jelas. Pria berwajah bulat itu tidak menyangka Jensen akan bertanya begitu detail. Dia menjawab dengan marah, kalau aku bilang palsu, ya palsu. Kamu berani melanggar hukum? Cepat, tutup klinik ini. Bagaimana kalau aku tidak mau? Jensen sedikit menyipitkan matanya. Apakah kamu berani melawan hukum? Pria berwajah bulat itu marah dan menampar Jensen. Aku ingin tahu, apa hakmu tidak menutupnya? Berdasarkan hak aku. Sebelum tamparan tersebut mengenai Jensen, pupil matanya membesar. Dia menatap beberapa orang yang berjalan mendekat. Dia merasa orang yang berjalan paling depan tampak tidak asing. Ket. Dia tercengang, dia tidak sanggup mengucapkan kalimat yang ingin dikatakannya sampai selesai. Pria berwajah bulat mengenal bos besar itu, dia adalah pemimpin senior Departemen Kesehatan, yang dimana juga merupakan atasannya. Apalagi, pemimpin senior mengatakan berdasarkan haknya. Artinya, dokumen persetujuan ini pasti ada hubungannya dengan pemimpin senior. Gawat, lemparan bumerang berbalik kepada mereka. Masalah ini hanyalah salah paham. Semuanya, mundur. Pria berwajah bulat buru-buru melambaikan tangannya. Ishak, apa maksudmu? Kenapa pergi secepat ini? Jasper tercengang, klinik ini belum ditutup. Pria berwajah bulat itu mengedipkan mata, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa agar tidak ketahuan oleh pemimpin senior. Untuk apa kamu mengedipkan mata? Kalau ada apa-apa, katakan saja. Jasper masih tidak mengerti situasi saat ini, dia memandang Mike dan berkata,
Siapa dia? Untuk apa takut kepadanya? Kamu adalah orang keluarga Woodley. Cepat, tutup kliniknya. Pria berwajah bulat itu hampir memakinya. Bukankah mengatakan hal ini sama saja dengan membahayakannya? Tunggu. Di saat ini, Jensen memanggilnya dengan santai, memangnya aku sudah mengizinkanmu pergi. Kembali. Jantung pria berwajah bulat berdebar kencang. Terpaksa, dia harus berjalan perlahan ke arah Jensen. Jensen menatapnya dengan dingin, aku tidak peduli apakah ini adalah salah paham atau bukan. Tapi, kamu pergi begitu saja tanpa mengucapkan permintaan maaf? Plak. Dia menampar wajah pria berwajah bulat itu, tindakanmu ini tidak bertanggung jawab terhadap rakyat biasa seperti kami. Pria berwajah bulat itu dipukuli sampai tidak berani berbicara. Dia hanya bisa menahannya. Sebagai gardu depan pengawas kesehatan, salah ya salah, benar ya benar. Jangan membodohi rakyat. Jensen kembali menampar pria berwajah bulat itu. Pria berwajah bulat itu sangat marah, tapi dia tidak berani membalas. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, aku salah. Setelah berbicara, dia tidak berani tinggal lebih lama. Dia langsung membawa bawahannya dan kabur.